Setiap saya pergi, saya selalu lihat orang tua yang jualan, walaupun umurnya sudah tua sudah harusnya istirahat menghabiskan waktu hidupnya, dan sudah seharusnya senang-tenang tidak memikirkan tanggungan apapun, tapi di jalanan saya lihat banyak yang masih usaha untuk mendapatkan hasil. Para orang tua ini rela menghabiskan waktu sehari-hari dengan mengangkat beban berat, mendorong gerobak, panas-panasan belum lagi ada kendala di jalanan. Bayangkan pergi pagi pulang malam berjalan mungkin puluhan kilometer dan itu pun hasilnya belum cukup dengan tanggungannya. Setiap menuju ke Masjid Salman ITB untuk sholat Jumat, saya selalu melihat seorang bapak tua yang duduk terpekur di depan dagangannya. Dia menjual kertas amplop yang sudah dibungkus di dalam plastik. Sepintas barang jualannya itu terasa aneh. Di antara pedagang lain yang memenuhi pasar kaget di seputaran Jalan Ganesha setiap hari Jumat. Pedagang di pasar kaget umumnya berjualan makanan, pakaian, DVD bajakan, barang mainan anak, sepatu dan barang-barang aksesoris lainnya. Tentu agak aneh dia, nyempil, sendiri menjual amplop, barang yang tidak terlalu dibutuhkan pada zaman yang serba elektronis seperti saat ini. Masa kejayaan pengiriman surat secara konvensional sudah berlalu, namun bapak itu tetap menjual amplop. Mungkin bapak itu tidak mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan teknologi informasi yang serba cepat dan instan, sehingga dia pikir masih ada orang yang membutuhkan amplop untuk berkirim surat. Kehadiran bapak tua dengan dagangannya yang tidak laku-laku itu menimbulkan rasa iba. Siapa sih yang mau membeli amplopnya itu? Tidak satupun orang yang lewat menuju masjid tertarik untuk membelinya. Lalu lalang orang yang bergegas menuju Masjid Salman seolah tidak mempedulikan kehadiran bapak tua itu. Kemarin ketika hendak sholat Jumat di Salman saya melihat bapak tua itu lagi sedang duduk terpekur. Saya sudah berjanji akan membeli amplopnya itu usai sholat, meskipun sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkan benda tersebut. Sekedar ingin membantu bapak itu melariskan dagangannya. Seusai sholat Jumat dan hendak kembali ke kantor, saya menghampiri bapak tadi. Saya tanya berapa harga amplopnya dalam satu bungkusan plastik itu. 1.000, jawabnya dengan suara lirih. Oh Tuhan, harga sebungkus amplop yang isinya 10 lembar itu hanya Rp1.000? Uang sebesar itu hanya cukup untuk membeli 2 gorengan bala-bala pada pedagang gorengan di dekatnya. Uang Rp1.000 yang tidak terlalu berarti bagi kita, tetapi bagi bapak tua itu sangatlah berarti. Saya tercekat dan berusaha menahan air mata keharuan mendengar harga yang sangat murah itu. Saya beli ya Pak, 10 bungkus, kata saya. Bapak itu terlihat gembira karena saya membeli amplopnya dalam jumlah banyak. Dia memasukkan 10 bungkus amplop yang isinya 10 lembar per bungkusnya ke dalam bekas kotak amplop. Tangannya terlihat bergetar ketika memasukkan bungkusan amplop ke dalam kotak. Saya bertanya kembali kenapa dia menjual amplop semurah itu. Padahal kalau kita membeli amplop di warung tidak mungkin dapat Rp100 satu. Dengan uang 1.000 mungkin hanya dapat 5 buah amplop. Bapak itu menunjukkan kepada saya lembar kwitansi pembelian amplop di toko grosir. Tertulis di kwitansi itu nota pembelian 10 bungkus amplop surat senilai Rp7.500. Bapak cuma ambil sedikit, katanya. Jadi, dia hanya mengambil keuntungan Rp250 untuk satu bungkus amplop yang isinya 10 lembar itu. Saya jadi terharu mendengar jawaban jujur si bapak tua. Jika pedagang nakal, menipu, harga dengan menaikkan harga jual sehingga keuntungan berlipat-lipat, bapak tua itu hanya mengambil keuntungan yang tidak seberapa. Andai pun terjual 10 bungkus amplop saja keuntungannya tidak sampai untuk membeli nasi bungkus di pinggir jalan. Siapalah orang yang mau membeli amplop banyak-banyak pada zaman sekarang? Dalam sehari belum tentu laku 10 bungkus saja, apalagi untuk 20 bungkus amplop agar dapat membeli nasi. Setelah selesai saya bayar 10.000 untuk 10 bungkus amplop, saya kembali menuju kantor. Tidak lupa saya selipkan sedikit uang lebih buat bapak tua itu untuk membeli makan siang.
Si bapak tua menerima uang itu dengan tangan bergetar sambil mengucapkan terima kasih dengan suara hampir menangis. Saya segera bergegas pergi meninggalkannya karena mata ini sudah tidak tahan untuk meluruhkan air mata. Sambil berjalan saya teringat status seorang teman di Facebook yang bunyinya begini, bapak-bapak tua menjajakan barang dagangan yang tak laku-laku, ibu-ibu tua yang duduk tepekur di depan warungnya yang selalu sepi. Carilah alasan-alasan untuk membeli barang-barang dari mereka, meski kita tidak membutuhkannya saat ini. Jangan selalu beli barang di toko-toko yang nyaman dan lengkap. Di kantor saya amati lagi bungkusan amplop yang saya beli dari si bapak tua tadi. Mungkin benar saya tidak terlalu membutuhkan amplop surat itu saat ini, tetapi uang 10.000 yang saya keluarkan tadi sangat dibutuhkan si bapak tua. Kotak amplop yang berisi 10 bungkus amplop tadi saya simpan di sudut meja kerja. Siapa tahu nanti saya akan memerlukannya. Mungkin pada hari Jumat pekan-pekan selanjutnya saya akan melihat si bapak tua berjualan kembali di sana, duduk melamun di depan dagangannya yang tak laku-laku. Bapak penjual amplop itu ternyata bernama Pak Darta. Alhamdulillah ternyata Pak Darta tidak pernah lalai menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Dulu, ketika tulisan pertama tentang bapak itu saya muat di blog ini, ada pembaca yang menyaksikan dia seperti pedagang kaki lima lain di sekitar Salman yang tetap berjualan dan tidak ikut sholat Jumat. Tetapi, Pak Darta tidak termasuk pedagang seperti itu. Dia tinggalkan dagangannya begitu saja ketika azan berkumandang lalu berjalan menuju masjid untuk sholat Jumat. Selesai sholat Jumat saya berniat menemui bapak itu lagi untuk membeli amplopnya. Saya ingin membeli 10 bungkus lagi. Amplop yang dulu saya beli belum pernah terpakai hingga saat ini, tetapi tidak apa-apa, saya ingin membelinya lagi. Saya percaya bahwa dagangan orang-orang kecil itu mengandung barokah, karena ada ketulusan, kejujuran, dan perjuangan hidup di dalamnya. Bapak itu sudah selesai sholat Jumat dan sudah berada di depan dagangannya. Ketika langkah saya semakin mendekat, saya perhatikan beberapa orang silih berganti membeli dagangan amplopnya. Ada yang membeli 1 bungkus, 2 bungkus, dan sebagainya. Alhamdulillah, selalu ada saja rezeki buat si bapak itu ya. Pembeli umumnya melebihkan pembayaran dengan niat sedekah, begitu kira-kira yang saya perhatikan. Setelah suasana agak sepi baru saya dekati Pak Darta. Penampilannya sekarang terlihat lebih segar dibandingkan pertama kali saya bertemu dia dulu, tetapi tetap saja raut kerentaan, tangan bergetar, dan suara lirihnya masih melekat. Sambil membeli saya ingin tanya-tanya sedikit. Pak Darta memang tidak kenal saya dan beliau juga tidak tahu kalau saya menulis tentang kisahnya, tapi itu tidak penting. Tukang koran yang berjualan di depan Taman Ganesha ikut menghampiri kami. Rupanya para pedagang di sekitar Taman Ganesha itu terlihat peduli dengan Pak Darta. Sejak tulisan pertama saya tentang bapak penjual amplop dimuat di blog ini, sudah banyak orang yang datang mencari dia sehingga para pedagang di sana hafal dengan Pak Darta. Para pedagang itu pula yang menjaga barang dagangan Pak Darta bila bapak itu sholat di Masjid Salman. Siapa pula orang-orang yang tega mencuri dagangan amplop Pak Darta? Saya yakin Pak Darta adalah tipikal muslim yang taat. Beberapa kali saya pernah melihat dia tapi bukan pada hari Jumat mengemasi dagangannya ketika azan zuhur berkumandang dari Masjid Salman. Pak Darta menitipkan tas yang berisi dagangan amplopnya kepada pedagang martabak mini di sekitar situ. Lalu dia berjalan dengan pelan menuju masjid untuk mengambil wudhu dan sholat di dalam. Meskipun miskin dan sudah renta tetapi tidak lalai dengan kewajiban agama. Pak Darta bercerita ada 4 kali dia kedatangan orang-orang ke rumahnya di Bel Endah, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, ada saja orang-orang baik hati yang datang membantunya. Pak Darta berkata dengan nada lirih bahwa dia memerlukan uang untuk memperbaiki rumahnya yang sudah butut. Saya belum pernah ke rumahnya, belum punya kesempatan ke sana. Tapi, kalau Anda ingin datang melihat rumahnya, ini saya kasih alamatnya setelah saya minta. Pak Darta,
RT 6 RW 1 Desa Cipicung, Manggahang, Bel Endah, Kabupaten Bandung. Bel Endah itu kecamatan yang letaknya di selatan kota Bandung, Jatinangor, tepatnya Universitas Pajajaran adalah alma materku, tempatku menimpa ilmu dan sebagai langkah awal mencapai asaku. Tak jauh berbeda memang dengan aktivitas di kampus lain dengan segala hiruk-pikuk lalu lalang para mahasiswanya. Jatinangor pun kini menjadi daerah pendidikan yang semakin mengalami perkembangan mengikuti zaman. Kultur dan pola pikir masyarakatnya pun kini mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih dinamis, tidak hanya terpaku kepada pemikiran yang kolot semata. Namun, apakah daerah ini masih menjadi surga bagi warganya? Tidak ada yang dapat memastikan akan hal itu. Di perjalanan menuju kampus, mataku kini terpaku pada satu sudut kampus yang mulai ramai oleh tukang ojek yang menawarkan jasanya. Di sisi lain aku melihat seorang kakek tua yang terlihat begitu sayup, namun semangatnya terus saja melekat pada diri kakek itu. Perlahan ku dekati kakek tua itu dan ternyata kakek tua itu sedang berdagang tali sepatu yang menurutku memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan keuntungan. Namun, kakek tua yang selalu memakai topi ini selalu saja berusaha dan baginya dia rela melakukan apapun demi keluarganya. Setelah ditelusuri, kakek tua ini menghabiskan waktunya di Jatinangor menjajakan dagangannya hanya untuk bekal keluarganya. Dia tidak akan pulang kampung sampai dia mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku pun memutuskan untuk membeli sepasang tali sepatu itu walaupun tali sepatuku masih terlihat bagus. Namun, apa salahnya membeli sebagai cadangan nantinya? Tadinya aku mau berbincang banyak dengan si kakek itu, namun waktu telah memaksaku untuk berpisah karena harus mengikuti perkuliahan yang lumayan padat. Rencananya aku mau mewawancarai kakek itu di lain waktu yang luang. Semoga pengalaman beliau bisa menjadi hikmah tersendiri bagi diriku pada khususnya dan teman-temanku pada umumnya. Sesampainya di kelas, aku menceritakan kejadian yang telah menimpaku kepada teman-temanku. Mereka pun merasa iba dan terharu mendengar cerita tentang si kakek itu. Waktu istirahat pun tiba. Aku pun memutuskan untuk makan di kantin bersama teman-temanku. Setelah tiba di kantin ada hal aneh yang terjadi. Aku melihat kakek tua yang tadi ada di gerbang lama Unpad. Aku heran dan memastikan apakah beliau kakek yang tadi pagi di gerbang. Setelah aku bertanya, ternyata memang benar kakek itu adalah pedagang tali sepatu yang tadi pagi. Namun, kali ini kakek tua itu beralih profesi menjadi pedagang koran. Seperti biasanya, dengan semangat yang pantang menyerah kakek itu menjajakan dagangannya dengan yakin dan kalimat persuasi para pelanggannya. Teman-temanku pun terbengong dan kagum kepada kakek tua itu, di usianya yang sudah renta yang seharusnya menikmati masa tuanya masih saja bekerja demi kepentingan keluarganya. Salah satu temanku bertanya pada kakek itu tentang anaknya dan seharusnya anaknya yang menggantikan posisi si kakek. Namun, dengan legowo dan bijak kakek tua itu menjawab, selama masih bisa berjalan dan memiliki nikmat kesehatan, kakek masih mau membantu keluarga. Lagi pula, anak-anaknya juga memiliki bebannya masing-masing karena semuanya sudah berumah tangga. Kondisi ekonomi juga mendesak si kakek untuk berusaha lebih di usianya kini yang tidak muda lagi. Akhirnya, percakapan kami dengan si kakek pun berakhir karena aku dan teman-temanku harus kembali kuliah. Salah satu temanku memborong koran yang dijajakan kakek tua itu. Katanya sih untuk dibagikan juga untuk teman-temannya yang lain. Sang kakek pun tersenyum tanda terima kasih dengan bibir yang merekah. Pada suatu hari, tepatnya itu hari Jumat. Sekitar pukul 11.45 saya pergi ke masjid belakang kampus untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dan zuhur. Saya berjalan dengan teman kelas yang juga beragama Islam untuk menunaikan sholat bersama. Ketika perjalanan ke masjid sekitar 10 meter dari masjid terlihat seorang kakek tua yang duduk lemas di pinggiran dinding dan pagar kampus. Sekilas saya berpikir itu seorang pengemis, ketika makin dekat perjalanan saya dengan si kakek tua itu.
Saya terkejut, ternyata dia pedagang lem kertas. Sementara saya lihat di kerumunan banyak orang yang lalu lalang, tidak ada satupun mahasiswa yang mendekati si kakek tua itu dengan maksud membeli barang dagangannya. Hati ini berdegup kencang dengan sedikit sedih melihat kondisi si kakek yang sudah tua. Namun waktu sholat sudah hampir mulai, dengan terpaksa saya harus melanjutkan perjalanan saya ke masjid dengan maksud nanti setelah sholat saya akan menemui kakek itu. Setelah saya menunaikan sholat, saya langsung keluar masjid dan memakai sepatu saya. Dengan sedikit tergesa-gesa saya langsung menghampiri kakek tua yang ternyata dia juga baru selesai sholat. Saya yakin harga lem itu tidak seberapa, tapi hanya demi kebutuhan makan harian kakek itu pun rela berjualan sepanjang hari untuk melangsungkan hidupnya. Cerita ini adalah menginformasikan kepada kita semua bahwa banyak orang-orang yang jauh dari beruntung di luar sana, yang masih berani bertahan hidup walau tantangan dan cobaan yang begitu besar yang harus dipikul, juga membuka mata kita bahwa uang sebesar 10.000 atau 20.000 yang selama ini kita anggap uang receh, tidak berlaku bagi mereka. Bagi mereka uang sebesar itu adalah uang yang banyak dan sangat berarti bagi mereka. Pedagang tua itu lebih terhormat daripada pengemis yang berkeliaran di mana-mana, meminta-minta kepada orang yang lewat. Para pengemis itu mengerahkan anak-anak untuk memancing iba para pejalan kaki. Tetapi si pedagang tua tidak mau mengemis, ia tetap kukuh berjualan yang keuntungannya tidak seberapa itu. Cara paling mudah dan sederhana untuk membantu mereka adalah bukan memberi mereka uang, tetapi belilah jualan mereka atau pakailah jasa mereka. Meskipun barang-barang yang dijual oleh mereka sedikit lebih mahal daripada harga di mal dan toko, tetapi dengan membeli dagangan mereka semoga saja perbuatan baik kita dapat berbuah menjadi suatu akibat yang baik pula, karena secara tidak langsung kita telah membantu kelangsungan usaha dan hidup mereka. Nah, kalau kalian melihat pedagang seperti itu, kalian mau beli apa enggak? Walaupun barangnya gak kepake buat saat itu.